ada dalam tanda petik ada gen homo katanya. Ya, Emang ada itu Bang? nah kan menurut para ahli begitu. Kan begini. Kalau bicara HAM ini memang sulit juga untuk dibantah. Ya itu saya tidak merugikan siapa-siapa kok. Saya sih sempat ngobrol sih kemarin sama psikolog Bang. Dia bilang itu sih sebenarnya ada di mindset aja. Kalau kita lihat di perjanjian lama itu kota Sejak Lot itu Lot Sodom itu, dan Gomora. LGBT itu sudah ada dan sebetulnya Allah tidak berkenan atas itu. Shalom Bapak Ibu semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan saya percaya kita semua dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Kembali bertemu bersama kami, Debra dan Tamara dalam acara Make Sense, Saved and Serve. Acara kolaborasi dari GSKI Slipi dan GSKI Gajah Mada. Hari ini kita mau bicara mengenai satu topik yang memang sudah mulai dibicarakan banyak orang beberapa waktu terakhir ini. Dan karena ini adalah topik yang sensasional, oke. Hari ini kita mau bicara soal LGBTQ. Oke. Dan Bapak dan Ibu sekalian, karena hari ini topiknya seru sekali, narasumber kita juga harus seru Bapak dan Ibu sekalian. Jadi hari ini kita akan berdiskusi dengan Bapak Pendeta Judikasi Haloho. Halo Bang, shalom. Shalom Halo. Tam dan Debra, Shalom, shalom Bang. Bapak Ibu sekalian. Tuhan berkati kita ya. Tuhan berkati Abang, oh ya. Kita buka masker dulu Buka ya. masker Bang, silakan. Hari ini kita syutingnya di tempat terbuka nih Bang, dengan protokol tetap, tapi lumayan seger jadinya, Iya. ijo-ijo nih Bang. Untuk membahas topik yang seru kita harus di tempat yang lebih santai. Walaupun sedikit ada teman dari atas. Oh iya, nggak apa-apa. Itu bagus buat vitamin D Bang. Betul, setuju. Saya memberi motivasi buat Abang. Jadi kita bicara soal LGBTQ, ya kan? Awal mulanya ini jadi rame lagi. Itu sebenarnya karena kalau kita baca Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden itu menunjuk seorang gay menjadi salah satu menterinya, menteri transportasinya. Lalu pada saat pelantikan adalah tercapture kamera, beliau ini melakukan suatu sentuhan atau pelukan atau apalah sama pasangannya. Pasangannya notabene juga laki-laki. Nah rame. Kita semua langsung seru nih ngelihatnya. Iya. Tapi kan ini di Amerika Serikat Bang. Mereka sudah biasa melihat itu. Mereka sudah terbiasa dengan culture itu. Nah kita bicara di Indonesia sekarang. Di Indonesia ini masih tabu. Ini masih belum terang-terangan. Bahwa beberapa orang yang merupakan LGBTQ pun masih menutup diri dan tidak berani muncul di permukaan dan terang-terangan menyatakan diri sebagai oh saya ini gay atau saya lesbian gitu kan Bang. Nah menurut Abang ini kita lihat dari sisi generalnya dulu. Kira-kira sampai 10 tahun lagi, 20 tahun lagi apakah di Indonesia ini mungkin seperti Amerika? Ada pernyataan secara terbuka mengenai status seseorang menjadi LGBTQ. Gimana Bang? Iya, kalau bicara soal kemungkinan, semua kemungkinan pasti ada ya. Bahasa zaman now itu ya maybe yes, maybe no. 10 tahun, 20 tahun lagi masih begitu enggak? Bisa saja. Bisa enggak? Bisa enggak. Nah kalau kita katakan tidak akan terjadi, tidak akan seperti sekarang. Kalau kita katakan no, nah itu kan semua sesungguhnya tergantung pemahamannya tentang LGBT itu sendiri. Ya, dikatakan no kalau pemahaman terus kita pertahankan ya bahwa kita melihat LGBT ini adalah sebuah penyimpangan ya, sebuah penyimpangan bukan hasil atau faktor genetika misalnya, pasti setiap orang tua ya akan memberi nasihat dong kepada anak-anaknya.
Ya kan, memberi nasihat kepada masyarakat yang kita mulai dari rumah bahwa yang benar itu adalah begini, begini dan sebagainya. Nah kalau seluruh masyarakat kita dengan aktif melakukan hal-hal seperti ini, saya pikir dia bisa makin surut juga. Lalu plus, nah ini keunggulan kita, apa itu? Sila pertama, ketuhanan Tuhan yang Maha Maha Esa. Esa. Jadi Pancasila ini juga merupakan suatu pagar bagi kita. Jadi diharapkan juga kita orang Kristen juga betul-betul menghayati nilai-nilai Pancasila ini ya. Dan kita bersyukurlah. Menurut saya sampai hari ini mereka belum berani juga terbuka terang-terangan karena sila pertama ini. Menurut saya begitu. Nah itu kalau kita katakan no, kalau kita katakan yes bisa juga, bisa. Akan seperti ini bahkan lebih nyata lagi. Kalau pemahaman mereka ini dari hasil faktor genetika, misalnya orang kami dilahirkan begini kok kan ada dalam tanda petik ada gen homo katanya. Ya, Emang ada itu Bang? nah kan menurut para ahli begitu. Kan Oke. gini ya, para ahli sendiri kan berbeda pendapat juga. Nah saya juga tidak mumpuni untuk mengurai sebab tidak melakukan penelitian-penelitian karena bukan bidang tentunya kan. Kita hanya membaca, bahkan mereka yang setuju itu dari kaum liberal istilahnya. Mereka mengklaim bahwa ada yang namanya gen homo. Sehingga ya kalau kami terlahir seperti ini ya ini kan kehendak Tuhan lah. Nah kalau ini dipahami lalu dikembangkan terus ya makin besar. Kromosom biasanya ya. Kromosom kan ada X, ada Y, ada Y, ada X. Kalau kromosomnya kebanyakan X, dia akan mengarah seperti kewanita-wanitaan atau Itu yang terbalik Q Bu, itu yang Q. Itu yang Q, Kalau ya. yang LGBT-nya nggak Itu ada. menentukan Ya sendiri itu kan orientasi, orientasi. orientasi seksual. Jadi mungkin nggak Keinginan dia gitu kali ya. betul. Saya nggak tahu ya. Saya sih sempat ngobrol sih kemarin sama psikolog Bang. Dia bilang itu sih sebenarnya ada di mindset aja. Nggak dia tipe kayaknya bagian yang membantah bahwa itu secara genetik turun katanya. Dia di bagian yang membantah. Kan ada yang tadi Abang bilang kan, ada yang iya, ada yang bilang enggak. Ada yang pro, Sama-sama ada yang ahli kontra itu. ya. Betul. Jadi mereka sendiri aja masih Iya sama-sama ahli yang melakukan penelitian. ya, oke. Mereka aja kontra. Nah Iya, betul. saya untuk bisa masuk ke dalam situ pasti nggak berani karena bukan bidang saya. Cuma dengan membaca perbedaan saja kita udah, makanya saya bisa berkata pertanyaan Tamara tadi kira-kira 10 tahun 20 tahun lagi apakah seperti ini atau makin heboh kah? Ya maybe yes maybe no tergantung kan. Makanya diharapkan bagi Bapak Ibu yang menyaksikan atau mendengarkan program ini, kita sebagai orang percaya kita tahu kebenaran itu. Ayo dari sekarang ada pendidikan-pendidikan dari rumah. Harus dari rumah kita mulai. Kita bawa nanti keluar. Nggak ada cara lain. Begitu. Betul. Iya, tapi ini bukan satu trending baru ya Iya, Bang ya. iya. Seperti yang kita tahu bahwa di zaman perjanjian lama LGBT ini juga sudah ada. Kalau kita lihat di perjanjian lama itu kota Sejak Lot itu Lot Sodom itu, dan Gomora. LGBT itu sudah ada dan sebetulnya Allah tidak berkenan atas itu. Tetapi ternyata ada gitu. Bagaimana menurut pandangan Abang mengenai kondisi tersebut? Apa kita boleh menjustifikasi bahwa seseorang memang boleh menentukan keinginannya free will ya, seperti yang kita tahu kan Tuhan tidak menuntut tapi Tuhan memberikan kita free will. Itu dibenarkan atau tidak gitu Bang? Jadi memang ya pertanyaan tadi kalau baca Alkitab dari PL udah banyak. Dari Kejadian 19 tadi mulai disampaikan ya tentang Sodom dan Gomora itu di mana orang-orang Sodom mau memakai dua tamu pria Lot ini. Kalau dalam versi NIV-nya itu lebih jelas lagi, bring them out. Kenapa? Mereka mau melakukan seks, langsung pakai kata seks dia. Bahasa Ibrani yada, jadi jelas. Itu sangat jelas sekali. Nah, yang menjadi hal yang menarik dari kisah itu adalah, dan ini tafsiran. Lot berani menyerahkan dua putrinya. Ketika orang banyak datang ke rumah Lot, ya meminta agar orang itu keluar sebab mereka mau memperlakukannya seperti apa yang mereka inginkan, ya, mau to have sex with the both of them. Apa kata Lot? Lot orang baik. Dia enggak mau tamunya itu didukai orang. Tapi rasanya ya papa yang mana mau menyerahkan dua putrinya. Orang banyak ini dua putriku belum pernah disentuh laki-laki loh. Ini terserah kamu perbuat apa saja. Itu gak masuk akal nih papa seperti apa ini. Jadi muncul tafsiran begini. Apakah Lot sudah tahu banget? Bahkan saya pernah diskusi sama teman Bapak Ibu ya. Ada dia baca, teman saya membaca sebuah buku, dia katakan sekitar 95% mereka itu udah ada penyimpangan seperti itu.
Makanya Lot tahu, dia serahkan putrinya, dia tahu tidak akan dijamah itu. Sebab papa yang mana sih yang rela ngasih 2 anaknya? Ya bisa saja, bisa juga gitu ya. Ya bisa. Nah oke, itu terkait dengan hal itu. Jadi kalaupun orang banyak sekarang mau membuat pembenaran, ya itu hak mereka ya. Jujur aja kita juga tidak bisa menghambat itu. Kita bisa juga kena ham nanti sama dia kan gitu ya. Nah itu memang mengerikan. Nah memang kenapa bisa terjadi ya? Inilah mengerikannya karena dosa ini. Dosa membuat manusia menjadi self-center. Dosa membuat manusia menjadi self-worship. Menjadikan dirinya pusat hidupnya. Sehingga apapun yang dilakukan landasannya tidak ada lagi standar mutlak, udah gak ada. Yang ada tuh ya yang penting aku senang. Yang penting itu memuaskan hatiku gitu. Memuaskan hatiku. Sebenarnya pencarian seperti inilah yang ada sehingga terjadi seperti hal-hal yang kita diskusikan ini tentang LGBT ini sendiri. Nah, jadi kalau mereka mengatakan klaim atau mencoba membuat pembenaran, sekali lagi ya itu hak mereka. Tapi bagi kita orang percaya, kita harus tegas. Standar kita cuma satu, yaitu kebenaran Alkitab. Apa kata Alkitab itu yang kita ikuti. Nah, itu menurut saya. Oke. Sebelum masuk ke dari Alkitab dulu Bang, tadi menindaklanjuti yang Bu Debra ngomong. Jadi kalau secara genetik kan berarti memang kalau kita ngomongin genetik kan berarti turunan Bang. Turunan itu artinya kan dari dulu-dulunya, dari sononya katanya kan. Berarti genetik dari orang tuanya atau orang-orang tua sebelumnya ada. Which is tapi toh ternyata Allah Bapa marah gitu. Allah Bapa tidak berkenan sehingga dia akhirnya menghancurkan Sodom dan Gomora. Artinya boleh nggak saya bilang kalau orang yang menjustifikasi dirinya itu adalah genetik dan saya tidak bisa berbuat apa-apa itu salah. Karena ternyata memang mungkin Allah Bapa memang dari dulu memang tidak berkenan. Iya, jadi kalau ini kan sudah masuk ranah Alkitabnya. Kalau tidak kita mengatakan Allah Bapa berarti kita harus dari cara pandang Allah Bapa yaitu Alkitab. Ya kan? Nah maksudnya gini, kalau kita katakan itu apakah salah ya jelas salah. Karena Alkitab kita tegas sekali bahwa itu semua terjadi karena kejatuhan manusia dalam dosa. Kejatuhan manusia dalam dosa tadi yang saya katakan sebenarnya inti dosa itu apa? Kita tuh salah arah. Harusnya arah hidup kita itu memuliakan Tuhan. Cara pandang kita, standar kita mengambil keputusan itu adalah dari kebenaran firman Tuhan. Nah kalau di luar dari itu kan penyimpangan. Nah itu yang kita. Yang tadi Abang bilang self-center. Self-center itu sebenarnya inti dosa itu. Jadi manusia hanya mau memuaskan dirinya. Aku tidak merugikan orang lain kok, apa ruginya? Aku mau dia sama-sama suka, emang rugi apa lo? Rese lo. Nah itu yang mengerikan. Itu yang mengerikan sebenarnya. Iya, sebenarnya dari sisi psikologi ya. Saya pernah juga baca bukunya Pak Yakub Susabde, pernah saya baca ya. Saya sebutkan referensinya supaya langsung jelas. Di dalam buku itu saya baca bahwa ada di dalam para ilmu psikologi mereka punya manual book ternyata. Itu singkatannya DSM. DSM itu Diagnostic Statistical Manual. Jadi fase 1, 2, 3 itu dicatat di situ LGBT itu atau homoseksual itu penyimpangan. Tapi begitu masuk fase 4, 5, 6 mereka mengatakan itu udah bukan penyimpangan. Bukan, itu hal yang normal. Kenapa? Mereka teliti. Karena jujur aja ya kadang-kadang nggak enak saya ngomongin kadang-kadang. Pasti gini, itu para psikolog itu kalau kita ikutin ya, mereka itu cepat sekali, gencar sekali melakukan penelitian-penelitian. Jadi maju sekali. Nah jadi mereka melakukan penelitian, mereka temukan bahwa kaum LGBT itu normal kok. Kerja bagus, bahkan bisa lebih berprestasi. Tadi sudah disebutkan ya, sampai terpilih sebagai apa tadi? Menteri Transportasi tadi saya dengar. Ya kan? Dan banyak lain mereka secara kesehatan menjaga kesehatan dengan baik. Ya, dan lain sebagainya. Punya cinta kasih, yes. Jadi normal kok. Gak ada bedanya sama orang lain. Loh, kenapa kita mengatakan di sebuah penyimpangan? Nah, kan gitu. Tapi kalau kita masuk tadi seperti Allah Bapa, lalu bolehkah membuat pembenaran? Oh, gak boleh. Jelas itu. Jadi tadi ranahnya sudah jelas. Kalau kita melihat dari sisi dunia itu
buat mereka normal ya seperti Abang bilang. Karena ada penelitian itu nggak masalah kok, hidup mereka normal, tidak ada penyimpangan. Dalam artian manusia berlaku seperti manusia, bukan penyimpangan dalam artian kita berlaku seperti binatang. Itu kan penyimpangan, kita bisa dibilang penyimpangan. Tapi tidak, ternyata dia manusia, ya manusia, dia menjalani Normal, kewajibannya. dia punya cinta, cuma Dia punya- orientasinya aja jadi sejenis. Iya, orientasinya Ya, saja. jangan bilang penyimpangan. Jangan Nah, bilang penyimpangan, iya Normal betul. Ya itu dari sudut dunia. Tetapi kalau dari sudut Alkitab, sekarang kalau kita sudah boleh masuk dari sudut Allah Bapa, dari sudut Alkitab, itu adalah penyimpangan seperti Abang tadi bilang. Karena kejatuhan manusia dalam dosa sehingga manusia jadi self-centered. Sekarang kalau kita bicara dari sudut Alkitab, bicara dari sebagai orang Kristen. Anak muda sekarang Bang tantangannya ya. Dan bagaimana orang tua mendidik atau mengarahkan anaknya. Sekarang mereka bicara begini, mami kuno katanya kan. Alkitab memang gitu, kata siapa maksudnya? Mami kuno. Iya, Kuno kuno. maksudnya, saya pikir no. Kuno Bang, Oh, kuno. iya, maaf. Jadi ya oke, Alkitab tetap gitu. Kita percaya kok Tuhan Yesus itu sudah mati di kayu salib gitu sebagai juru selamat. Tapi kan tidak ada tuh di dalam Alkitab tidak boleh mengasihi sejenis. Sama seperti tidak boleh merokok. Mana ayatnya dalam Alkitab gitu kan. Nah, ini bagaimana kita sebagai orang tua maupun kalau ada anak muda yang menonton acara ini. Dari sudut Alkitab apa nih Bang yang bisa menegaskan ke mereka? Iya, jadi Debra dan Tamara dan Bapak Ibu sekalian, kalau saya ditanya seperti ini, saya akan memulai dari Kejadian 1 ayat 1. Masih ingat nggak Kejadian 1 ayat 1? Penciptaan. Ya, pada mulanya Pada mulanya. Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau Kejadian 1 ayat 1 kita terima, maka seluruh Alkitab tidak jadi masalah. Nah, kenapa saya berkata begitu? Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya. Berarti yang pertama-tama hanya ada Allah. Sebelum ada apa-apa, belum ada apa-apa, yang ada hanya Allah. Hanya Allah sendiri, lalu Tuhan mencipta. Nah, jadi semua yang ada ini ada karena Tuhan yang mencipta. Langsung kita loncat, hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia, bukan? Kejadian 1 ayat 26, 27, 28 sangat jelas mengatakan itu. Ini yang Tuhan ciptakan, ini Allah yang memulai. Ada manusia karena Allah yang memulai. Ada jenis kelamin karena Allah yang memulai. Pada mulanya Allah. Jadi Kejadian 1 ayat 26 itu mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Nah mungkin Tamara boleh bantu Kejadian 1 ayat 27 coba. Di ayat 26-nya dikatakan di situ Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Lalu ayat 27-nya, nah di sini identitas seksual itu di ayat 27 coba. Ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan jelas. Di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Lalu ayat 27-nya itu disebutkanlah identitas seksualnya. Lalu diciptakannya lah dia. Siapa itu dia? Manusia itu. Diciptakannya lah manusia menurut gambarnya. Lalu diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Jadi kalau bicara manusia itu ada dua identitas seksualnya. Laki-laki dan perempuan. Nggak boleh ada yang lain, tidak ada yang lain. Cuma dua ini saja. Lalu kemudian dikatakan nanti di ayat 28-nya Tuhan memberkati. Lalu diberikanlah mandat prokreasi, beranak cuculah. Jadi ternyata, nah Tuhan salah satu tujuan Tuhan menciptakan manusia ini untuk apa juga salah satunya kan? Ya untuk memenuhi bumi ini kan, dunia ini ya. Kalau boleh juga kita buat sedikit secara praktisnya, ya Tuhan menciptakan manusia ini karena Tuhan menciptakan dunia ini karena Tuhan juga mau ekspansi lah. Ekspansi kerajaannya dari yang gak kelihatan yang pada yang kelihatan, barangkali begitu kali secara praktisnya. Lalu di dalamnya Tuhan ingin agar bumi dipenuhi oleh manusia. Dan cara memenuhinya melalui satu proses perkawinan lalu kelahiran. Lalu identitas seksualnya jelas, pria dan wanita. Jelas. Nah untuk memperlengkapi lagi Kejadian pasal 2 ayat 18 itu prosesnya. Ini diulangin lagi tanpa ada jenis kelamin yang lain. Misalnya langsung saya bacakan saja ya untuk mempersingkat waktu kita. Kejadian 2 ayat 18 berkata, Tuhan berkata tidak baik Adam sendiri. Itu ayat yang 18. Lalu Tuhan Allah membuat Adam itu tidur nyenyak. Lalu Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dari Adam itu. Lalu Tuhan Allah menciptakan wanita.
Ya, menciptakan wanita dari salah satu tulang rusuknya itu. Lalu Tuhan membawa wanita itu kepada Adam. Lalu Tuhan berkati, itulah pernikahan pertama. Tetap dijelaskan tidak ada identitas seks yang lain. Tidak ada, yang ada pria dan wanita. Ya, jadi kalaupun ada, akhirnya orang mengklaim, bahkan mengatakan ada mereka punya gen sendiri, gen homoseksual lah dan lain sebagainya. Sekali lagi itu hak mereka, tapi kita sebagai orang percaya kita tidak setuju dengan itu. Nah, kita harus berani tegas terkait hal ini ya, karena inilah yang disampaikan oleh Alkitab kepada kita yang terus harus kita jalani. Kan gitu. Itu kalau kita masuk kepada landasan Alkitabiahnya tentang LGBT ini. Atau mungkin mau di ini lagi, apalagi yang mau di... Ironis sekali tapi ya Bang, itu kan Amerika itu kan in God we trust. Gitu. Tetapi mereka tidak menjadikan Alkitab itu sebagai centered dari kehidupan setiap Americans gitu, maksudnya setiap mereka yang hidup di situ, tetapi malah menunjukkan HAM-nya lebih besar, kemanusiaannya lebih besar. Itu akan, Amerika akan menjadi apa ya? Kalau anak muda sekarang kan ngelihatnya kemana sih? Korea sekarang ya? Korea sekarang. Korea juga begitu kan, operasi segala gitu. Amerika juga melihatnya Amerika bebas gitu, hidup bebasnya. Itu mengerikan sekali gitu ya Bang ya. Padahal Alkitab sudah, seperti yang Abang tadi jelaskan di Kejadian, sudah jelas-jelas berbicara. Itu tidak boleh. Betul, saya setuju sekali. Alkitab sudah jelas-jelas. Tadi memakai ada satu statement tadi, in God we trust ya dan lain sebagainya. Makanya nggak usah jauh-jauh lah. Kadang-kadang saya juga sebagai seorang hamba Tuhan, pintar khotbah, ya pintar mengutip. Pada kenyataannya terkadang tidak semudah itu juga ya. Tidak semudah itu juga. Ya nggak enak sebenarnya nyinggung negara orang. Iya, jadi artinya gini. Artinya bahwa tidak mudah juga ya. Tidak mudah juga bagi kita untuk melakukan kebenaran itu. Dan saya ajak kita supaya tidak jadi fokus seolah-olah ini sesuatu hal yang apa namanya ya, satu-satunya gitu ya. Sementara pasti banyak juga deh dosa-dosa ya, kayak dosa penipuan, ya perzinahan juga dan sebagainya. Jadi adapun kita membuat diskusi seperti ini bukan memojokkan ya, bukan memojokkan tentunya. Jadi Bapak Ibu sekalian bukan memojokkan. Kita diskusi seperti ini adalah untuk memahami landasan-landasan Alkitabiah seperti apa sih. Karena kita punya generasi muda, kita punya anak-anak. Sebab ini juga menjadi tanggung jawab kita. Jadi GSKI Slipi dan Gajah Mada luar biasa, ini sebagai wujud tanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab. Nah, kalau coba kita lanjutkan misalnya dalam Alkitab, ya jelas sekali bahwa itu merupakan penyimpangan-penyimpangan karena akibat manusia jatuh dalam dosa. Di dalam kitab Imamat, Imamat jelas dikatakan di sini, tidak boleh engkau yang laki-laki bersetubuh dengan laki-laki. Jelas, itu kekejian bagi Tuhanmu, jelas itu. Lalu loncat di perjanjian baru di Roma apalagi, tegas sekali. Ya di Roma pasal yang pertama itu ayat 25, 26, 27. Kalau kita baca di ayat 18 itu judulnya itu hukuman atas kefasikan. Itu konteksnya. Lalu disampaikan ayat 25 kalau kita baca ya di Roma pasal 1 ayat 25. Di situ ya menjadi spirit atau nyawanya. Dikatakan begini, mereka melupakan penciptanya yang harus dipuji. Nah karena mereka melupakan penciptanya, ayat 26-nya, mereka akhirnya apa? Mereka melakukan hubungan seks yang tidak seharusnya. Yang laki-laki kepada laki-laki, yang wanita kepada wanita. Dan itu dikatakan kekejian, ayat 32-nya jelas. Itu kekejian dan dihukum mati. Jadi jelas sekali kalau dari saya sampaikan kitab Kejadian itu menjadi landasan Alkitabiahnya bahwa sejak semula Tuhan menciptakan identitas seksual manusia pria dan wanita. Lalu Alkitab terus secara konstan membeberkan kalaupun ada itu penyimpangan-penyimpangan dan itu merupakan kekejian dan itu hukumannya hukuman mati kata Alkitab. Kan begitu, hukuman mati. Nah itu pernyataan-pernyataan Alkitab lah. Pernyataan Alkitab. Berarti ada ya di dalam Alkitab itu tertera jelas. Prakteknya dari dulu sudah banyak, ribuan tahun yang lalu. Jadi jelas bicara dosa itu dari dulu akibatnya sudah ada. Jadi apa yang ada sekarang bukan suatu hal yang baru. Ya. Dari ribuan tahun yang lalu sudah ada. Ya, kualitasnya pasti sama, kuantitinya yang lebih banyak. Mungkin karena pertambahan penduduk. Betul. Dan semakin bebasnya manusia, pengertiannya dan begitu cepatnya sosial media yang membuat manusia akhirnya terdoktrin untuk dan merasa bahwa itu adalah hal yang wajar.
Saya nggak mau masuk ke ranah HAM dulu, human rights, karena pada saat ini kita akan diserang sama orang-orang, loh itu hak saya punya hak untuk menyatakan diri, saya punya hak untuk memproklamirkan bahwa saya adalah gay misalnya. Tapi Bang, balik lagi yang tadi dari sisi Alkitab, yang Abang sebutkan yang pertama di Kejadian adalah itu menurut saya merujuk kepada yang queer. Allah Bapa menciptakan laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang di tengah-tengah, itu clear. Tapi waktu kita bicara tentang LGBT, itu kan tentang mindset, orientasi seksual. Bukan dia tidak mengganti kelaminnya, tidak menyatakan, misalnya dia laki-laki, dia tidak menyatakan diri menjadi perempuan, tapi orientasinya berubah. Ya, tadi di Imamat Abang bilang bahwa kekejian kalau melakukan laki-laki dengan laki-laki. Tapi kan balik lagi Bang, kita kan nggak cuman ngomong secara praktek bahwa praktek harus pacaran itu kekejian udah jelas. Tapi kan berpikir pun sama seperti kalau kita mengingini perempuan lain dan itu kan udah masuk sebagai dosa di kita kan. Jadi itu kan mungkin sama bahwa kalau memang seorang laki-laki mengingini laki-laki lain dalam pikirannya bahkan dia belum praktek, itu sudah merupakan suatu kekejian dan dosa di hadapan Allah kan. Betul. Oke. Nah itu sekarang betul sekali. Jadi itu udah clear. Standpoint kita sebagai Kristen adalah bahwa itu merupakan tidak berkenan di hadapan Allah. Itu suatu kekejian di hadapan Allah Bapa. Oke, sekarang kita balik lagi ngomong ke human rights baru Bang. Hak asasi. Orang-orang mereka akan ngomong, loh itu hak asasi saya punya hak untuk memproklamirkan diri gitu loh. Gimana standpointnya kita kekristenan atas pernyataan itu Bang? Statement itu. Ya jadi yang pertama tentu sekali lagi ya kita tidak bisa memaksa orang. Kita nggak bisa memaksa orang. Apalagi dia tidak merugikan dia. Jadi kalau mereka mengatakan itu adalah ya hak saya ya kita bisa bikin apa terhadap mereka ini sebenarnya. Kita nggak bisa bikin apa-apa. Jadi menurut saya bagian kita adalah tanggung jawab kita adalah menjaga lalu mengadakan pendekatan kepada mereka kalau kita ada seperti tadi Tamara mengatakan ya bahwa mereka itu kan belum terang-terangan. Saya sendiri juga nggak tahu loh misalnya di sekitar saya siapa sih juga nggak tahu. Kita nggak tahu. Nah jadi kalau kita katakan kita mau mengadakan diskusi terbuka dengan mereka, kita sulit yang mana kita juga nggak tahu kan. Jadi cuman bagian kita adalah standpoint kita menurut saya adalah satu yang kita sebutkan tadi tentu yang di Alkitab ya. Kita memagari anak-anak kita, memagari orang terdekat kita, memagari siapa sih yang bisa kita jangkau. Jangan sampai mereka mengalami penyimpangan-penyimpangan. Karena kita tahu semua itu kan bertentangan lah dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau bicara HAM ini memang sulit juga untuk dibantah. Ya itu saya tidak merugikan siapa-siapa kok. Apa saya salah mencintai? Nah saya mencintai yang apa ruginya? Ya saya tidak merugikan siapa-siapa. Iya betul. Iya bahkan kami berdua bahagia loh. Saya melihat Anda sendiri yang beda jenis tidak bahagia saya lihat. Kami bahagia sekali. Nah di sini menjadi tantangan bagi kita agar kita jangan kalah bahagia dengan mereka. Ya kalau enggak kita akan bungkam. Kita akhirnya hanya menyorotin dosa-dosa. Enggak, banyak dosa, bukan cuma itu dosa, bukan. Tapi memang harus kita menghargai orang seperti itu. Standpointnya, maksudnya standpoint di sini apakah termasuk saya mau menjawab mungkin saya menjawab bagaimana sikap kita terhadap mereka. Nah sikap kita terhadap mereka jelas. Bahwa semua manusia itu adalah ciptaan Tuhan, makhluk yang berharga. Ya, di mana Tuhan sendiri memberikan nyawanya bagi mereka. Sejahat apapun manusia itu, Tuhan memberikan nyawanya. Jadi mereka itu pun mahal. Marilah kita memandang mereka itu semua seperti Tuhan memandang. Di mata Tuhan LGBT itu pun mahal loh. Loh siapa? Kita tidak melihat mereka mahal, sombong kali kita ini. Sang penciptanya saja melihat dia seorang yang patut dikasihi, patut dihargai. Siapa kita nggak melihat begitu? Nah ini menjadi sikap kita sebagai orang percaya ya, apalagi itu ada di sekitar kita. Kalau kita tahu jangan ada penolakan. Itu menjadi tugas tanggung jawab kita, tapi dengan catatan. Awas, jangan sampai terpengaruh. Jadi lihat juga kemampuan gitu loh. Lihat kemampuan juga ya. Jadi yang namanya mengasihi itu ya, itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Sebab kalau mau jujur, dia pun tidak menginginkan seperti itu. Saya yakin itu. Saya yakin tuh. Sebab ada orang yang jadi gay atau homoseksual nih, gay atau lesbian ini, itu karena apa?
penularan. Bisa juga bergaul sering, bisa juga. Iya, salah Jadi dia sendiri pun Iya. sebenarnya tidak menginginkan itu. Nah kalau dia akhirnya sampai seperti itu, loh kita nggak boleh menghakimi. Menghakimi artinya menjatuhkan hukuman kepada dia. Malah itu harusnya menjadi tugas kita. Kalau kita tahu. Nah kalau boleh saran terhadap saudara-saudara yang LGBT ini, jujur aja. Mereka pun nggak mudah untuk berubah. Iya. Sesulit Tamara mau jadi laki-laki sekarang gimana coba? Sesulit itulah dia. Sesulit itu. Jadi kita nggak boleh menjatuhkan hukuman. Tapi apa menjadi sumbangsi kita atau kalau kita berteman sama di diskusi ya, kita arahkan tentu mereka kepada pengenalan akan Tuhan. Ya semoga belas kasih Tuhan turun atasnya dan dia meresponi. Lalu dia sadar iya aku salah ya. Tapi untuk merubah nggak gampang. Iya. Nah disinilah berlaku nanti firman Tuhan yang berkata sangkal dirimu. Ya nggak apa-apa. Kau terus sampai mati mungkin orientasi seksualnya terhadap laki-laki atau terhadap perempuan sesama jenis. Nggak apa-apa asal jangan praktek. Loh, paling tidak di Iya, situ. betul. Paling tidak di situlah kita nggak usah Perjuangannya ya, nggak tahu apakah perjuangannya bahasa di saya situ. salah ya. Udahlah kita jangan terlalu muluk-muluk karena jujur sesulit itu. Jangankan itu, Bapak Ibu jangankan itu kebiasaan buruk saudara saja. Apa kebiasaan saudara yang buruk misalnya? Nggak gampang untuk melepas. Iya. Apalagi ini. Iya. Nah jadi paling tidak kalau itu saudara-saudara kita yang kenal. Ya kita diskusi firman, sharing kebenaran dan sebagainya. Ya kiranya belas kasih Allah ada padanya dan dia merespon, dia mengerti, dia menangis. Iya aku salah. Paling tidak kita sampaikan kepada dia. Janganlah praktek, sangkal dirimu. Sama seperti kita yang normal. Seorang pria melihat wanita, kalau nggak nyangkal diri bahaya juga. Iya. Seorang wanita ngelihat pria ganteng, mindset tadi, sangkal diri. Jadi sama antara kita dan mereka pun Iya. ada satu yang nggak boleh dihilangkan. Apa itu? Sangkal diri, pikul salib. Jangan praktek lah. Oke. Intinya sama, perjuangan kita sama aja. Sama. Cuman beda battle-nya aja. Cuman perjuangannya sama. Medan perangnya ya. Medan perangnya betul. berbeda. Jadi yang harus digarisbawahi tadi tuh ya, tidak semudah. Jangan dianggap, mujizat Allah nyata. Puji Tuhan lah, kalau langsung mujizat terjadi ya puji Tuhan lah. Puji Tuhan kalau begitu. Itu loh maksudnya. Tapi ini abang udah ngomong tentang yang saudara. Kalau ada saudara sekitar kita. Nah kalau posisinya orang tua bang. Anaknya tiba-tiba datang. Sekarang rada beda. Abang melihatnya gimana? Coba apakah bisakah sebagai orang tua terus ya tetap merangkul anaknya tanpa marah. Tetap mengajarkan. Jangan praktek. Gimana bang kalau orang tua? Nah itu dia makanya kalau dalam ilmu konseling. Itu semua dimulai dari menciptakan atmosfer yang nyaman. Anaknya datang sudah mengalami perubahan seperti itu. Orang tua pasti menangis. Dia menangis, dia sedih, di dalamnya ada kemarahan. Itu udah pasti. Tapi kalau sebagai orang tua yang takut akan Tuhan, dia mesti belajar. Dari sisi ilmu konseling ciptakan kondusif atmosfer. Satu kondisi keadaan yang nyaman, aman supaya anak itu dia terasa, dia diterima. Aku pulang beda tapi diterima loh sama papa mamaku masih. Jadi tidak ada penolakan. Dan basicnya ini adalah apa? Belas kasih. Belas kasih. Karena kalau kita tidak punya belas kasih, kita tidak bisa mampu untuk menciptakan kondusif atmosfer itu. Sebab di dalamnya kita perlu mendengarkan, di dalamnya kita perlu berempati. Itu semua dilandaskan oleh belas kasih. Apa itu belas kasih? Menginginkan orang lain terselamatkan. Nah kalau orang tua melakukan hal ini, menurut saya jalan terbuka bisa dia untuk apa? Berdialog dengan anaknya. Lalu ketika itu terjadi, sang anak merasa diterima walaupun dia berubah. Dia tetap tidak melihat perbedaan cinta kasih dari papa mamanya. Maka dia akan berani mengungkapkan semua. Pak, sebenarnya dulu aku gini, gak tahu sejak kapan. Tapi dia akan cerita semua, dia cerita semua. Tapi sebagai orang tua tetap mendengar. Walaupun ada marah di dalam, tapi tetap mendengarkan. Dengan cinta kasih tadi ya. Lalu dia bisa lihat, oh anakku di sini dulu yang mulainya. Lalu dia bisa masuk bagaimana melakukan pendekatan. Jadi gak langsung, kamu salah. Bukan itu persoalan. Salah keluar dari rumah. Wah Ya. biasa. Gini ya, yang kelihatan anak datang kelihatan berubah ya. Itu yang kelihatan, itu yang fenomena. Persoalan sesungguhnya bukan itu. Kenapa sampai begitu? Itu harus ditemukan. Tapi orang tua mana mau buat begitu? Mudah-mudahan kita semua. Mudah-mudahan jikalau ada orang tua yang menyaksikan program ini, ya, mengalami pergumulan ini, Bapak Ibu yang terkasih, jangan ditolak anak kita.
ciptakanlah tetap suasana atmosfer yang indah, yang nyaman di rumah. Sehingga anak kita itu pun merasa tidak ada perbedaan loh papa mamaku. Aku bisa diterima sekalipun begini. Dia akan berani terbuka akhirnya. Ketika dia terbuka, lalu kita bisa nangkap, oh di sini. Ketika kita tahu persoalan sesungguhnya, ada harapan kita bisa memberikan hal yang tepat terhadap dia. Dan kita harapkan anaknya dijamah Tuhan, iya aku salah ya, dia bertarung. Tapi Pak, aku sulit untuk berubah. Nah baru yang tadi, ya udah gak apa-apa anakku, gak apa-apa nak. Mungkin kamu sampai seumur hidup tidak mampu berubah. Tapi gak apa-apa nak, kamu anak saya. Tapi jangan praktek ya anak ya, sangkal dirimu ya anakku ya. Supaya kita sama-sama ke surga anakku. Berlaku juga bagi sahabat muda yang menonton acara ini, yang melihat acara ini. Kami membawa atau menaikkan LGBT ini untuk menguatkan ya, untuk menguatkan landasan bahwa ternyata di dalam Alkitab menurut sudut pandang Allah itu memang salah. Tetapi tidak disangkali bahwa itu terjadi mungkin juga di antara para sahabat muda yang menonton acara ini. Seperti yang disampaikan Bang Judika, jangan takut, silahkan bisa konsultasi kepada orang tua dulu ataupun kepada Bang Judika atau apa? Hamba-hamba Tuhan, yang memang mengerti. Iya, yang mengerti gitu ya. Ya. Jadi jangan menutup diri, justru harus meminta pertolongan. Jangan malu ya, tapi juga jangan tenggelam. Jangan tenggelam dengan mindset bahwa ini udah normal kok. Ini ternyata terjadi kok di sekitar kita dan ini trending, ngetren gitu. Jadi ngetren. Oh itu udah salah. Seperti yang Bang Judika sampaikan, itu salah sahabat muda. Jadi berbaliklah dan sangkal diri gitu ya. Jadi boleh kita membuka pertanyaan ya seperti yang waktu lalu ya. Boleh, jika Bapak dan Ibu sekalian atau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, Bapak dan Ibu sekalian bisa WhatsApp ke nomor berikut ini dan kami akan menjawabnya di episode yang akan datang. Nah, sekarang nih kita kayaknya sudah mulai di penghujung acara, Bang Jud. Apa yang sebenarnya menjadi kesimpulan atau menjadi harapan atau apapun yang Bang Judika hendak sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian di rumah? Ya, terima kasih Tamara dan Debra. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, bicara soal homoseksual ini, yang pertama tentu kita harus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Bahwa sejak semula Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Kalaupun ada penyimpangan-penyimpangan ya, itu semua karena kejatuhan manusia dalam dosa. Itulah mengerikan dosa sehingga tidak boleh dianggap remeh. Ya, kejatuhan manusia dalam dosa ini membuat semuanya jadi salah arah. Harusnya landasannya Tuhan, harusnya landasannya kebenaran, jadi diri sendiri. Akhirnya kita berusaha melakukan apapun yang hanya untuk memuaskan diri kita sendiri. Nah, ada satu hal yang saya juga tidak bisa menjelaskan karena bukan ahli ya. Barangkali gini, jadi karena kejatuhan manusia dalam dosa itu membuat cara hidup manusia menjadi gak benar, pola istirahat, pola makan, pergaulan, semuanya. Mungkin karena ketidakteraturan inilah bisa mengakibatkan akhirnya perubahan-perubahan seperti itu. Ya, cara bergaul merasa gak apa-apa, lalu terjadilah penyimpangan-penyimpangan seperti yang ada sekarang. Nah, tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan tentu kita bukan sedang memojokkan yang namanya LGBT, bukan. Ini diskusi sebagai wujud tanggung jawab, karena yang namanya dosa itu bukan hanya itu saja. Banyak sekali di dalam pikiran kita yang saja ada penyimpangan-penyimpangan, itu sudah menjadi dosa sebenarnya. Tetapi saya mengajak kita semuanya, jikalau yang menyaksikan ini engkaulah yang pada posisi LGBT ini, saya mau sampaikan bahwa Tuhan mengasihimu, Tuhan menyayangimu, Tuhan tidak inginkan engkau binasa, Tuhan mau menyelamatkanmu. Jujurlah pada diri sendiri, lihatlah bahwa memang itu penyimpangan. Jangan lagi mengeraskan hati dengan landasan-landasan itu adalah hal biasa, dengan penelitian-penelitian ilmu pengetahuan, lalu mereka membuat klaim-klaimnya itu hal yang biasa. Janganlah, jujurlah pada diri. Ingat, hidup kita singkat. Satu kali kita akan meninggalkan dunia ini. Kalau ada pengakuan seperti itu, iya ya, aku telah melakukan kesalahan seperti ini. Itu belas kasihan Tuhan ada padamu. Hari ini juga ambil tindakan untuk bertobat. Nah, bagi saudara-saudara yang tidak tapi punya teman, jangan menolak mereka. Terimalah mereka karena Tuhan pun sayang kepada mereka.
siapakah kita tidak menyayangi mereka? Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mantap, mantap. Terima kasih Keren. banyak Bang Sama-sama. Judika atas diskusi kita hari ini yang sangat-sangat memberkati. Saya percaya Bapak dan Ibu sekalian juga diberkati dengan diskusi kita. Betul ya Bu ya? Betul. Kita akan kembali lagi berdiskusi setiap 2 minggu sekali Bapak dan Ibu. Tapi untuk Bang Judika sekali lagi kita mengucapkan terima kasih. Jangan kapok karena Bang Judika ini Pasti narasumber tidak tetap. kapok. Narasumber tetap kita. Akan Kita bertemu terus. lagi ya. Kita pasti ketemu lagi. Di topik yang lain. Betul. Oke. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebagai penutup kami hendak menyampaikan bahwa bagi Bapak dan Ibu sekalian yang memiliki keluarga atau teman dekat atau lingkungan yang memang LGBT, jangan dijauhkan Bapak dan Ibu. Orangnya tidak salah, orangnya tetap kita temani, tapi kita arahkan supaya mengenal kebenaran. Jadi yang salah adalah tindakannya, sehingga Bapak dan Ibu sekalian bisa bantu untuk mengarahkan saudara-saudaranya tersebut kepada kebenaran Tuhan. Begitu. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Kita berjumpa kembali di acara Make Sense, Save and Serve berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.